I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Kita masuki ke tahap pemulihan atau rehab rekon. Selanjutnya kawan-kawan, tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah mahasiswa mampu mengetahui manajemen pemulihan atau rehab rekon. Hubungan antar tahap seperti pada tahap sebelumnya, tahap pemulihan dari suatu rangkaian bencana tidak akan terlepas dari tahap kedaruratan dan kesiapsiagaan. Kita masih ingat pada siklus bencana yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita dapat melihat di sini hubungan antar tahap. Kita melihat bahwa tahap terbesar pada kondisi ini adalah pemulihan berupa rekonstruksi. Kemudian pencegahan dan mitigasi juga meningkat, tetapi tanggap darurat semakin dipersempit, tetapi kesiapsiagaan juga masih diperlukan. Kemudian kawan-kawan, tahap pemulihan akan berjalan efektif jika tanggap darurat berjalan cepat, tepat, dan efisien. Hal ini seperti terjadi pada gempa Jogja tahun 2006, dan pada waktu itu perlu diketahui BNPB dan BPBD belum ada ya, belum lahir. Selanjutnya, kebijakan dari rehabilitasi dan rekonstruksi itu sesuai dengan Undang-Undang PB ya, tahun nomor 24 tahun 2007. Nah, di mana pada saat bencana terjadi itu tim reaksi cepat, kaji cepat atau TRC bekerja, kemudian tim asesmen penilaian cepat atau kaji kebutuhan untuk rehab rekon juga bekerja. Mereka menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kemudian melakukan perencanaan rehab dan rekon, kemudian melakukan formulasi rencana aksi rehab rekon dan pelaksanaan dari rehab rekon. Ini berdasarkan dari kaji atau penilaian cepat, kaji cepat atau penilaian cepat dari tim asesmen untuk pemulihan. Selanjutnya kawan-kawan, kita dapat untuk mencerahkan kita sedikit melihat video berikut ini. Pengertian rehabilitasi dan rekonstruksi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan rehabilitasi sebagai berikut. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi didefinisikan sebagai berikut. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah membangun menjadi lebih baik atau build back better yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana, mendahulukan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, mengoptimalkan sumber daya daerah, mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program, dan kegiatan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. Pemulihan dini atau early recovery. Pemulihan dini adalah upaya segera untuk mengembalikan kapasitas masyarakat untuk pulih dari bencana dan membangun kembali dengan lebih baik dan menghindari terulangnya bencana. Perbedaan pemulihan dini, rehabilitasi, dan rekonstruksi disajikan dalam bagian berikut. Pemulihan dini melengkapi atau memperkuat tanggap darurat, mempromosikan pemulihan spontan oleh masyarakat, memberikan fondasi bagi pemulihan jangka panjang. Shelter sebagai sektor utama bersifat transisional shelter.
Rehabilitasi menghidupkan kembali pelayanan-pelayanan dasar, membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan normal, membantu perbaikan tempat tinggal dan fasilitas publik, pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Rekonstruksi pembangunan atau penggantian bangunan fisik secara permanen, restorasi penuh terhadap infrastruktur, revitalisasi aktivitas ekonomi, integrasi upaya-upaya mitigasi dalam proses pembangunan kembali, pembangunan shelter bersifat rumah permanen. Tujuan pemulihan dini memperkuat operasi bantuan darurat yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa input atau investasi dari sebuah program menjadi aset bagi pembangunan jangka panjang dan memupuk kemandirian penduduk yang terkena dampak bencana dan membantu mengembangkan mata pencaharian. Mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif pemulihan spontan oleh masyarakat yang terkena dampak bencana, menjembatani masa tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa sektor yang ditangani dalam proses pemulihan dini: perumahan, mata pencaharian, infrastruktur utama dan penunjang hidup, sanitasi, pengelolaan lingkungan dan sumber air, pengurangan risiko bencana, gender dan kelompok rentan, perlindungan dan hak anak. Demikian kawan-kawan, video tadi kita lengkapi juga dengan ini contoh pemulihan dini, yaitu tentang air dan sanitasi, kemudian infrastruktur jembatan. Kemudian kawan-kawan, kalau kita melihat strategi kebijakan rehabilitasi, yaitu yang pertama menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan dini, serta kegiatan rekonstruksi. Early recovery dilakukan oleh Rapid Assessment Team segera setelah terjadi bencana. Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat sesuai dengan Perpres tentang penetapan status dan tingkat bencana dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai. Prinsip dasar dari kebijakan rehabilitasi yang pertama melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan rehabilitasi, kemudian memperhatikan karakter bencana, daerah, dan budaya masyarakat setempat. Yang ketiga mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan, di mana ada tingkat kerugian dan kerusakan serta kendala medan yang ada. Yang keempat, menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya. Kemudian yang kelima, menyalurkan bantuan pada saat, bentuk dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu atau membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana secara menyeluruh. Kemudian ada juga peran LSM dalam Rehabrencon. Di sini kita melihat ini adalah kawan-kawan dari Muhammadiyah yang bergerak pada waktu bencana terjadi. Kemudian ini kita juga bisa melihat tadi huntara dan relokasi. Huntara adalah perumahan sementara untuk tinggal sementara bagi para pengungsi sebelum menempati hunian tetap. Kemudian ini adalah yang gambar sebelah kanan adalah contoh dari relokasi dari yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi. Jadi huntara bersifat sementara, relokasi bersifat lebih permanen. Kawan-kawan, tahap pemulihan ini tidak akan lepas dari tahap pembangunan, di mana yang disyaratkan tadi adalah pembangunan yang lebih baik. Tetapi kawan-kawan, apabila kita tidak memperhatikan faktor bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan ini akan dapat memunculkan bahaya dan meningkatkan kerentanan. Kemudian bencana yang terjadi sendiri dapat memundurkan pembangunan. Dampak yang selanjutnya, bencana dapat memberikan peluang pembangunan seperti kita melihat di Aceh, bagaimana pembangunan yang berjalan dengan baik. Kemudian pembangunan dapat mengurangi
atau mencegah bahaya dan kerentanan. Ini yang tujuan yang mestinya kita capai. Jadi pembangunan untuk menjadikan lebih baik. Kawan-kawan, kita juga perlu melihat juga bagaimana rekonstruksi dan pembangunan. Di samping pembangunan itu bertujuan untuk membangun yang lebih baik dan menghindari atau meminimalkan resiko bencana, kehati-hatian dalam melakukan rekonstruksi kiranya sangat diperlukan. Karena dari suatu pembangunan itu dapat meningkatkan kerentanan, seperti meningkatkan kepadatan penduduk rentan, kemudian menumbuhkan kawasan-kawasan berbahaya, kemudian adanya perusakan lingkungan. Yang keempat adalah kegagalan teknologi dan kecelakaan-kecelakaan akibat dari perjalanan suatu teknologi. Kemudian juga adalah kerusakan keseimbangan sistem sosial dan lingkungan. Jadi kawan-kawan, pada prinsipnya membangun itu adalah mengelola pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, dan keadilan. Di mana dari setiap faktor ini akan selalu tarik-menarik dan kadang bahkan tolak-menolak dalam perebutan prioritasnya. Bagaimana ekonomi tumbuh, bagaimana kelestarian alam terjadi, dan bagaimana keadilan sosial tetap terjaga. Akhirnya titik berat yang menyeimbangkan adalah pembangunan yang berkelanjutan, yaitu yang pembangunan yang sekaligus menguntungkan, hijau, dan adil. Kawan-kawan, seperti telah kita bahas sebelumnya, akan sangat menarik sekali kalau kita bisa mendiskusikan pembangunan yang dapat menimbulkan bencana. Kiranya banyak juga contoh-contohnya yang akan kita sebutkan nantinya. Jangan lupa kawan-kawan, kita masih mempunyai tugas yang juga sebagai presensi kawan-kawan pada pertemuan kita di direktori yang telah disediakan, silahkan dikerjakan. Dan selamat berakhir minggu buat akhir pekan buat kawan-kawan sekalian. Jangan lupa kita masih dalam kondisi pandemi, jaga jarak tetapi jangan berlebihan, sehingga kita bisa menjaga diri kita, teman, keluarga, komunitas kita, terutama bangsa ini dari ancaman pandemi COVID-19. Akhirnya kawan-kawan, kita sampai di penghujung pertemuan kita. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.